Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kami akan menemukan sistem bimbel online kami. Dengan saya sendiri Gilang Ramadan. Saya Amar Vicky. Ya, saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi baru menggunakan Oracle Apex. Pertama kita pergi ke app builder dan mengklik create. Nah, lalu kita akan membuat nama aplikasi yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat nama aplikasi Bimbel. Nah, kita bisa menggunakan create app with wizard atau kita bisa menggunakan create application. Kita coba create application. Nah, di sini kita bisa membuat create page untuk membuat halaman baru. Misalnya kita akan membuat dashboard. Nah, kita buat namanya create. Nah, misalnya satu lagi kita akan membuat halaman untuk user. Kita menggunakan interactive report. Lalu membuat nama halamannya misalnya user. Lalu kita akan mengincludekan form untuk agar halaman tersebut menambahkan fitur create untuk menambah data, edit, dan delete untuk menghapus dan mengedit data. Lalu kita arahkan tabel yang akan kita gunakan. Itunya tabel user. Ini. Lalu kita bisa memilih icon yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan icon user ini. Kita akan menggunakan form page mode dialog yang lebih bagus. Kalau kita next, oh ada yang tinggal. Sini kita harus membuat nama halaman create-nya. Untuk primary key-nya ID user, kita create. Nah, setelah itu kita coba jalankan aplikasinya. Pertama kita akan login menggunakan akun dari Oracle Apex kita. Menggunakan password akun dari Oracle Apex kita. Nah, di sini udah nampak aplikasi sederhana yang berisikan dashboard dan user dan home. Pada dashboard akan tampil chart yang mana ini masih chartnya dummy, belum terstruktur. Bisa kita ubah pada menggunakan quick edit contohnya. Nah, di sini kita bisa mengubah misalnya series satu di seri satu kita akan mengarahkannya di database atau kita akan menggunakan table atau SQL bisa saja. Lalu di sini untuk nama-namanya column mapping ini untuk series nama, label, value dan macam-macam di bawahnya. Itu untuk mengedit bagian chart. Lalu untuk user di sini kita dapat melakukan create user baru. Seperti contohnya kita akan membuat username-nya, lalu emailnya, nomor HP, nomor, dan role. Ketika kita create, maka dia akan menambahkan kolom baru bernama yang sesuai dengan yang kita inputkan. Ini untuk button edit. Kan tampil yang coba, kesalahan sinyal. Di sini untuk button edit kita bisa mengedit, misalnya namanya menjadi Gilang. Nah, emailnya menjadi Gilang juga. Role-nya siswa. Kita ubah, maka dia akan mengedit kolom tadi menjadi nama Gilang dan email Gilang. Kita bisa juga menghapus. Ini untuk delete delete kolomnya, datanya. Kita delete.
maka Gilang tadi akan hilang. Itu adalah cara sederhana untuk membuat aplikasi menggunakan Apex Oracle. Lalu kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, eh, yaitunya berjudul aplikasi Bimbel Online, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya Gilang. Maksudnya apa? Pertama di sini ada halaman dashboard. Kayak gini, lanjutnya keluar nih. Di sini ada dashboard. Yang pertama ada jumlah mahasiswa yang aktif dan tidak aktif. Di sini ada 4 mahasiswa tidak aktif dan sebelahnya ada 6 yang aktif. Dan di sini juga ada siswa pada jumlah siswa yang aktif di setiap kursusnya. Dan di bawahnya ada achievement to deadline. Di sini kami masukin kalender. Dan di bawahnya ada jenis untuk kursus, untuk kelas. Dan untuk di user formnya, di sini kita bisa menginputkan seperti nama, juga email. Nah, di sini kita akan membuat orangnya seperti guru. Nah, kita membuat orangnya guru, dia akan masuk ke bagian guru. Nah, sini deh. Dan juga kita bisa ngedit, kita bisa mengubah nama, mengubah user ID, namanya, dan juga nomor HP. Lalu kita masukin user untuk ke siswa juga bisa. Sini kita buat, ada. Kita masuk ke halaman siswa. Nah, di sini kita bisa melihat siapa aja user ya. Dan juga di sini kita juga bisa mengedit user, bisa mengganti password, nomor HP, dan juga email. Dan juga bisa mengubah orang. Saya dulu. Titik-titik dong. Nah, Nah, di sini juga ada schedule. Schedule kita bisa melihat kapan waktu bimbelnya mulai, dan juga kapan waktu bimbelnya selesai. Dan di hari apa, dan di pelajaran apa. Juga di kursus, kita ada nama kursus, dan harga, deskripsi pelajarannya, dan juga ID guru. Di sini kita juga bisa menambahkan nama kursus, harga, seperti itu saya menambahkan kursus, harganya. ini aja. Nah, di sini dia akan nambah ID yang baru, dan juga Enrollment.
Pendaftaran. Nah, di sini ada pendaftaran mahasiswa. Di sini ada kategori statusnya aktif dan tidak aktif lagi. Di sini kita bisa menambahkan siswanya. Di sini ya namanya. Tuh. Nah, di sini ada form pendaftaran. Kita bisa menambahkan ID siswa seperti Haikal. ID khususnya seperti kimia. Tanggal mulainya kita bisa awal sampai kelas 10. Nah, di sini ada tanggal mulai dan tanggal berakhir ya. Di sini telah terinputkan kapan aktifnya. Di sini statusnya aktif. Ketika tanggal yang berakhir itu dia akan berubah jadi tidak aktif. Yes, tugas. Nah, di sini ada form assignment. Sini untuk pengumpulan tugas. Lomba tugas. Jenis tugas apa? Jenis tugas. Mas. Di sini ada segmen itu berupa jenis tugas. Yang pertama ada ID khusus, ada judul, ada tanggal deadline, dan deskripsi. Contoh. Tugas kimia. Hari ini sudah masuk tugas tugas kimia, tanggal deadline-nya, dan halaman berapa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pengumpulan. Nah, di sini ada form untuk pengumpulannya. Kita bisa melihat dia setelah submit atau belumnya di sini. Ada tugas kimia, dia sudah masuk. Sudah. Oke, akan saya lanjutkan sedikit. Di sini kita bisa mengedit aplikasinya menggunakan customize theme roller. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya. Ini Vita, lalu Vita Dark. Tapi di sini kami menggunakan Redwood Light karena ini lebih bagus. Lalu di sini untuk pilarnya kita bebas. Terus ini untuk header kita bisa ubah jadi dark, dark. Ini light dan ini bisa jadi dark. Ya. Seperti ini, simpan. Nah, itu untuk mengedit aplikasi. Jika jika kita ingin mengedit satu, misalnya di sini, mengedit, kita bisa menggunakan quick edit, lalu arahkan yang mana yang akan kita edit. Nah, ini akan membuka Oracle Apex bagian mana yang akan kita edit. Di sini chartnya kami menggunakan SQL query ini untuk menghitung jumlah siswa yang aktif dan tidak aktif. Di sini menggunakan status, menghitung jumlah enrollment, lalu dia akan menghitung enrollment sebagai total enrollment group by status. Jadi statusnya ada dua, status aktif dan tidak aktif. Lalu chart yang kedua itu dia menggunakan SQL query juga. Dia akan mencari nama kursus sebagai kursus, lalu mencari nama siswanya sebagai jumlah siswa, ID siswa sebagai jumlah siswa dari tabel enrollment. Akan join kursus di ID kursusnya yang mana di grup sebagai nama kursus saja pada jumlah siswa. Dan juga ini untuk kalendernya, untuk yang mana ini untuk tanggal deadline tadi, dan ini untuk kelas-kelasnya. Satu lagi, di sini
kami mempunyai fitur history di mana ketika tugas telah selesai deadline, ketika kita hapus, maka dia akan menambahkan di history. Tadi matematika perkalian nih. Misalkan contohan satu lagi adalah bahasa Indonesia ekosistem presentasi tentang rantai makanan. Kita hapus, maka dia akan pindah ke story dengan menggunakan eh, query trigger. Nah, dia akan pindah ke sini. Nih, dengan ID tugas 6, ID kursus 6, lalu dengan judul ekosistem, tanggal deadline-nya, dan presentasi tentang rantai makan. Kami sudah bisa membuatnya secara otomatis menggunakan prosedur. Jadi ketika tanggal deadline-nya sudah melewati tanggal hari ini, dia akan eh, terhapus dan pindah ke story. Mungkin segitu saja presentasi singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.